Ternyata bangsa ini lebih canggih ketika membangun bangsa. Buktinya apa? Jadi kita punya bangsa ini, jangan dikira kita ini punya bangsa itu kalah dengan bangsa yang lain. Makanya begitu bangsa ini didatangi hampir semua bangsa, dipikir bangsa ini cilik-cilik, kecil-kecil, ditindas. Tapi tunggu, akhirnya begitu mereka mulai menindas bangsa ini, perlawanan terjadi di mana? Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Di Maluku ada Patimura. Di Jawa Barat ada Sultan Ageng Tirtayasa. Jawa ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro. Di belahan bumi yang Jawa pulau yang lain ada Pangeran Antasari di Kalimantan, ada Sisingamangaraja di Batak, ada Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, Raden Inten di Lampung, Gusti Ngurah Rai ada di Bali. Semua melakukan perlawanan dan pemberontakan sampai akhirnya bangsa ini bisa dimerdekakan karena direbut dari para penjajah, dan menjadi catatan dunia sampai hari ini belum ada lagi terjadi satu-satunya bangsa yang merdeka karena merebut kemerdekaannya dari penjajahnya dengan cara perang. Itu adalah bangsa Indonesia. Satu-satunya bangsa yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu adalah Indonesia. Akhirnya kita punya negara, kita punya bangsa, punya nation state atau kekuatan negara yang bisa berimbang dengan bangsa lain. Bangsa kecil seperti Brunei punya kerajaan yang dipimpin seorang raja. Malaysia punya yang di Pertuan Agung. Singapura punya Perdana Menteri. Inggris punya Perdana Menteri. Amerika punya presiden. Cina punya presiden. Arab punya raja. Semua punya. Dan bangsa ini juga punya. Akan tetapi ada keunikan yang luar biasa. Ternyata bangsa ini lebih canggih ketika membangun bangsa. Buktinya apa? Arab satu bangsa, pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah beberapa negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya anak-anakku sekalian, hari ini kita selalu dihadapkan dengan berita-berita betapa orang-orang jago mengolok-olok bangsanya. Punya presiden jelek, punya TNI jelek, punya polisi jelek, punya budaya nggak ada yang bagus, semua dianggap jelek. Punya budaya di kampung tumpengan jelek, musyrik. Punya keris, musyrik. Punya ingkung, bid'ah. Punya bendera musyrik. Ini kadang kita ini pusing akhir-akhir ini. Sementara bangsa-bangsa yang lain membanggakan bangsanya luar biasa. Amerika betapa bangganya dia dengan bangsanya. Kemanapun dia selalu kibarkan bendera Amerika. Selalu ceritakan bahwa Amerika punya namanya Declaration of Independence, landasan hidup bersama. Film-film mereka membangkitkan semangat Amerika. Mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican, dia bikin secara besar. Anak-anak muda dijelaskan betapa kuatnya bangsa Amerika. Amerika mulai kalah dengan Vietnam, mereka nggak boleh malu bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Ketika Amerika ditekan sama Cina secara spiritual, mereka nggak boleh malu pada bangsanya, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Begitu mereka ditekan sama Jepang,
mereka bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa Jepang nggak boleh malu dengan bangsanya, dibikin film-film tentang semangat Bushido, semangat samurai. Bahkan peristiwa perang antar generasi Tokugawa dan restorasi Meiji difilmkan untuk anak-anak dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Cina nggak pernah malu dengan bangsanya, bangkitkan dari ular putih sampai ular hijau, dari Wung Fei Hung sampai Sun Gokong, tidak pernah malu mereka dengan sejarah bangsanya. Malaysia menyongsong masa depan bangsanya, bahwa mereka sadar tidak boleh lagi ada keributan sesama anak bangsa, karena Malaysia ada beberapa bangsa yang tersisa di dalamnya. Ada orang-orang India, ada orang-orang Cina, dan ada orang-orang Indonesia. Maka Malaysia serahkan kembali kepada Si Upin dan Si Ipin, agar Si Upin dan Si Ipin tidak mengulang perang antar sesama anak bangsa. Dia harus tahu bahwa di dalam bangsa Malaysia ada bangsa India. Maka yang namanya Upin Ipin dibikinkan tokoh India kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, bikinkan Susanti. Mereka diajarkan bagaimana memahami bangsanya. Kita tidak pernah lagi diajarkan itu. Maka tugas kita kembali menceritakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Buktinya apa? Sampai hari ini bisa bertahan, berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita ditinggali merah putih sampai hari ini masih kita kibarkan sebagai bendera bangsa. Mana benderanya? Di atas. Duh kok neng das kuda. Di atas sana. Nah itu merah putih, itu lambang kebangsaan kita. Untuk punya merah putih itu nggak main-main, itu sekarang paling 50.000. Tapi waktu perang kemerdekaan punya merah putih itu nyawa jutaan rakyat Indonesia dikorbankan demi kibaran merah putih. Di Jogja tembak Belanda mengibarkan merah putih, maka merah putih ditaruh di dalam rumah. Saat rumah dibangun kasih bendera. Kalau Belanda curiga, tiangnya dikasih tebu. Masih curiga, tiangnya dikasih kelapa. Masih curiga, tiangnya dikasih padi. Masih curiga, tiangnya dikasih kelapa, tebu. Masih curiga, besok bawa tumpeng sama ingkung. Belanda bilang, oh cuman mau makan aja ribet. Tapi Belanda tidak pernah tahu bahwa begitu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering dan rontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Itu cara kita membangun. Surabaya pengen punya merah putih, perang 10 November habis-habisan, minta nyawa. Bahkan santri mengeluarkan resolusi jihad perang melawan Belanda karena berawal dari sobeknya bendera Belanda. Sekarang merah putih tidak lagi minta nyawa, hanya minta angkat tangan seperti ini. Betapa hebatnya nenek moyang kita mewariskan bendera, tidak lagi minta darah, cuman minta hormat bendera. Gitu aja alasannya banyak. Ada yang musyrik, ada yang bid'ah. Ini pasti waktu zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu ini. Ini mesti Bandar Dadu, kalau enggak Jeragan Slot ya. Lah itu kita punya. Sekarang orang lebih membanggakan bendera Filistin. Iya, Filistin memang menghadapi masalah, tapi Filistin juga punya masalah dalam negeri. Begitu mereka merdeka, mereka tidak rukun sesama pasukan kemerdekaan. Hizbullah, Fatah sama Hamas tidak rukun. Tapi kita setelah perang kemerdekaan, pasukan kemerdekaan,
rukun menjadi satu dalam TNI dan Polri. Itu bedanya kita dengan mereka.